beruntung ya Bapak Ibu ada di dalam kehidupan dunia digital karena Bapak Ibu kita diberikan banyak kemudahan ya Bapak Ibu. Diberikan banyak kemudahan ya. Kemudahan dalam apa Bapak Ibu? Ya, kemudahan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu semua. Ya, contoh Bapak Ibu. Zaman dulu sebelum zaman digital itu besar ya, berapa banyak orang yang punya kamera? Orang yang punya kamera, Bapak Ibu, rata-rata itu bisa dulu ya zaman dulu. Mungkin mungkin sekitar 10 sampai 20 tahun yang lalu orang yang punya kamera rata-rata disebut orang yang menengah ke atas. Ya, kita kalau mau cuci foto Bapak Ibu pergi ke mana Bapak Ibu? Tempat cuci foto ya yang warnanya hitam tuh, teman-teman ya. Film ya, kita sebutnya film. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu masih ingat kita masih pakai handphone yang ada antenanya? Yang kalau dipencet bunyinya nun 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 nun, nah gitu ya. Itu kalau Bapak Ibu saya ingat dulu pertama kali saya punya handphone Sony Ericsson, itu kalau lempar anjing bisa bisa pingsan ya Bu, Pak. Ya itu ya zaman dulu tuh tanpa peradaban. Tapi hari ini Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu lihat peradaban itu mengubah ya. Sekarang kita punya handphone semua touchscreen Bapak Ibu, disentuh di layar. Keren ya Bapak Ibu ya. Dulu kalau lihat punya orang punya handphone kayak gitu kayaknya wah luar biasa sekali. Tapi hari ini Bapak Ibu, siapa sangka kita rata-rata punya memiliki handphone itu. Ya, itu. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan. Dulu Bapak Ibu kalau mau mencari kabar anak kita yang keluar kota pakai surat, ya, pakai telepon. Bayarnya mahal Bapak Ibu. Siapa pernah terpikir kalau hari ini video call gratis Bapak Ibu? Ya, saya sama Pak Nihan tuh lihat meeting bisa begini rame-ramenya tuh. Ya, dari Timor Leste, dari Jogja, ya, dari Bogor, dari Bandung, dari Palembang tuh. Ya, dari Medan Bapak Ibu. Dari seluruh Indonesia bisa kumpul. Ya. Jadi semua hal itu ya kita dipermudah dengan adanya digitalisasi. Sebuah peradaban baru. Nah, teman-teman, pada malam hari ini yang paling penting dari semua kemudahan-kemudahan tersebut, Bapak Ibu harus sadari satu hal, ya, bahwa dalam mencari uang itu pun dipermudah Bapak Ibu. Sadar nggak Bapak Ibu? Ya, mencari uang sekarang juga dipermudah, tapi banyak orang tidak bisa menerima hal itu. Orang zaman dulu berpikir kalau mau dapatkan uang harus bekerja, betul nggak Bapak Ibu? Harus bekerja, kerjanya banting tulang. Coba, siapa di sini pernah merasain kerja sampai banting tulang? Ada, coba. Ya, wah teman-teman kalau ingat-ingat dulu ya, saya pernah jual kerupuk Bapak Ibu. Kerupuk itu, kerupuk Palembang, lagi hujan-hujan jatuh Bapak Ibu. Kerupuknya pecah semua. Ya, tapi Tuhan baik, kerupuk saya diborong orang. Ya Bapak Ibu, saya pernah jadi tukang cat Bapak Ibu di sekolahan saya. Karena punya mindset sama, kalau nggak kerja, nggak dapat duit. Ya, nah sekarang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sebuah rahasia. Dari semua digitalisasi, dari semua peradaban-peradaban yang terjadi hari ini, ada satu rahasia, teman-teman. Ya, di dunia ini ada orang yang tidak kerja, Bapak Ibu garis bawahi, ada orang yang tidak kerja, ya. Orang yang pertama, dia tidak kerja, dia tidak punya uang. Kita sebut pengangguran. Ya, Bu. Pak, ada orang kedua. Dia tidak kerja, tapi punya banyak-banyak uang. Ya, Bapak Ibu. Disebut apa Bapak Ibu yang nomor dua? Ya, jangan pengacara loh ya. Kalau itu pengangguran di pengacara, bukan ya. Tahu pengacara, pengangguran banyak acara, bukan loh Bapak Ibu. Bukan ya, bercanda ya. Disclaimer itu pengacara singkatan saya sendiri. Jadi Bapak Ibu, orang yang kedua kita sebut dengan orang yang punya sistem. Nah, Bapak Ibu, orang yang punya sistem tidak perlu bekerja, tapi dia punya uang dan uangnya banyak. Contoh, Bapak Ibu mungkin nggak percaya. Contoh, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu namanya Pak Nadiem Makarim? Ya, Menteri Pendidikan kita, Bapak Ibu.
Menteri Pendidikan Indonesia. Ya, beliau Bapak Ibu bikin satu sistem, sistemnya dipraktekkan, sistemnya diluncurkan, dikerjakan, dirintis. Hari ini Bapak Ibu, sistemnya dikerjakan oleh para driver se-Indonesia. Lihat, Pak Nadiem tidak mengerjakan sistemnya lagi. Hari ini sistemnya dikerjakan, digunakan oleh para driver. Ya, dan Bapak Ibu lihat, ketika sistem itu digunakan, dikerjakan oleh para driver, maka Bapak Ibu, driver dapat uang dan Pak Nadiem pun dapat uang. Yang kerja siapa? Driver. Yang dapat uang siapa? Driver dan Pak Nadiem. Kenapa Pak Nadiem dapat uang? Karena Pak Nadiem adalah pemilik sistem. Ya, Pak Nadiem nggak kerja, tapi dia tetap dapat uang. Driver kerja, Bapak Ibu, dia dapat uang. Kalau driver nggak kerja, dapat uang nggak Bapak Ibu? Nggak dapat uang. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ya. Coba Ibu ingat-ingat ya Bapak Ibu. Contoh kedua, Alfamart Indomaret. Alfamart Indomaret Bapak Ibu, pertama-tama dia bikin sistem. Dia rintis dulu. Wah, dia kerjakan Bapak Ibu. Dia promosi. Sampai akhirnya sistemnya jadi. Ya. Lalu ingat, sistemnya dikerjain oleh karyawan Alfamart. Yang kerja siapa? Karyawan Alfamart. Waktu karyawan Alfamart kerja, maka dia dapat uang. Tapi di waktu yang bersamaan, ownernya, pemiliknya juga dapat uang. Padahal mereka tidak kerja. Dia kerja lebih awal. Dia bangun dulu bisnisnya. Dia rintis dulu bisnisnya. Ya, sampai sistemnya jalan. Akhirnya Bapak Ibu lihat, dia tidak kerja, tapi dia dapat uang. Ya, bayangin nggak kalau karyawan Alfamart tidak kerja, dia dapat uang nggak Bapak Ibu? Tidak dapat uang. Ya, nah mereka contoh-contoh yang mengikuti perubahan. Mereka mengikuti perubahan Bapak Ibu zaman digital ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka menjadi orang-orang sukses dan orang-orang kaya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau jadi driver atau jadi pemilik sistem? Mau jadi karyawan atau mau jadi pemilik sistem Indomaret? Bapak Ibu pilih yang mana? Pemilik. Pemilik. Pemilik Jadi sistem. pemilik. Pemilik sistem. Yes. Pemilik sistem. Pemilik Oke. supir Bapak taksi Ibu, tapi dua ini. selamat buat Anda semua yang hadir malam hari ini. Ya. Anda, Ibu, Bapak, ya semua adalah pemilik sistem dari aplikasi air, Bapak Ibu. Kuasa sistem, Pak. Wah, penguasa sistem ya Pak Denny. Ya, Anda semua adalah pemilik sistem. Bersyukurlah Bapak Ibu dan mari saya ajak semua orang hari ini ya 152 orang pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita gotong royong. Kita kerjakan bareng-bareng. Sampai satu hari Bapak Ibu, nggak lama satu hari itu. Ya, 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun, tidak usah 10 tahun. Tidak Bapak Ibu. 1 tahun kita kerja bareng-bareng Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lihat, sistem itu akan mencari uang buat kita. Ya, sistem itu akan bekerja buat kita. Saat ini Bapak Ibu, udah ribuan orang di air menikmati. Ya, sudah ribuan orang sudah menikmati. Bapak Ibu boleh lihat list WD. Setiap hari diupdate siapa aja yang udah tarik uang dari air, Bapak Ibu. Ya, ada Pak Roy yang sudah berangkat ibadah. Ada Pak Arif yang sudah berangkat ibadah. Ibu Almira, Ibu Sulinda. Next Bapak Ibu akan ada 10 orang yang akan berangkat ibadah. Ya. Nah, mari teman-teman semua ya. Inilah kehebatan, kelebihan Bapak Ibu di dalam dunia digital. Jangan hanya saja sistem atau kameranya bagus, handphonenya bagus, jangan Bapak Ibu. Tapi kita pun harus mengikuti ya perubahan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dan menjadi seorang pemilik sistem. Mari, sekarang sistem itu sudah ada di tangan Bapak Ibu. Ya, jangan dianggurin Bapak Ibu. Jangan. Dikerjakan ya sampai sistem itu siap bekerja buat kita. Oke? Nah, itulah Pak Roy, kurang lebih sedikit penjelasan saya. Silakan Pak Roy. Ya, makasih Pak Basri. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi peradaban baru dunia digital ini memberikan kita masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dengan mudah dan cepat.
dan bukan lagi hal yang tidak masuk akal ya, karena sudah terbukti Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih berpikiran tidak masuk akal, artinya Bapak Ibu sudah ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Silakan banyak belajar lagi, mencari informasi tentang peradaban dunia digital ini. Baik Pak, Pak Basri. Iya, Yang Pak. kedua Pak, ya sarana aplikasi air kita ini Pak sangat-sangat bagus. Artinya seberapa penting sih Pak bagi masyarakat Indonesia kalau mereka bisa benar-benar menggunakan sarana ini Pak. Silakan Pak. Wah, terima kasih Pak Roy. Ya, seberapa penting Pak kalau sampai masyarakat Indonesia Pak memiliki ini. Wah, Bapak Ibu, apa yang sering digaungkan sama Pak Roy dan para kane, para orang tua, Bapak Ibu, di grup itu akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu, bayangkan ada kesejahteraan di setiap rumah-rumah orang Indonesia, Bapak Ibu. Ya, hari ini ada teman-teman kita di Timor Leste. Ya, coba bayangkan sebentar. Anda yang suami punya 25 juta sebulan. Yang istri punya 25 juta sebulan. Anak kita Bapak Ibu dari bayi aja udah kita kasihin duit 25 juta sebulan untuk pendidikannya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan terjadi teman-teman? Kalau kita memiliki sarana ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya. Bapak Ibu bisa menepati janji Anda. Janji Anda pada istri, janji Anda pada orang tua Anda. Janji Anda pada anak-anak yang tiap hari Anda suruh belajar, suruh bikin PR. Pada saat dia belajar pinter, mereka mau masuk ke sekolah yang terbaik, Anda nggak punya uang daftarin. Ya, Bapak Ibu, hal itu sudah tidak akan terjadi lagi ke depan. Kita sudah bekerja keras, Bapak Ibu, dengan semua cara. Ya, bukan hanya baju bisa diperes, Bapak Ibu, otak aja diperes, otot juga diperes, Bapak Ibu. Ya, tapi hari ini Bapak Ibu kita bersyukur punya sebuah sistem. Sekali lagi Bapak Ibu, sistem yang saya sebutkan, sistem yang saya katakan, yang saya beritahukan kepada Bapak Ibu harus pelajari dan pahami. Jangan langsung main percaya aja Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin nggak bisa percaya sama saya, tetapi Bapak Ibu bisa mempercaya orang yang mengundang Anda ke Zoom ini. Percayalah mereka punya hati yang besar, punya satu keinginan buat Anda menjadi orang yang sukses. Ya, mungkin mereka pernah berbuat satu kesalahan, tapi Bapak Ibu lihat semangat mereka, tidak pernah menyerah, memotivasi Anda, mengingatkan Anda, mengajak Anda Bapak Ibu. Sekalipun dicuekin, kadang-kadang WA-nya nggak dibaca, kadang-kadang teleponnya nggak diangkat, tapi mereka tidak pernah menyerah. Ya, saya secara pribadi sangat bangga dan saya merasa luar biasa berada di grup ini. Ya, jadi Bapak Ibu semua coba bayangkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan cerita tentang aku, kamu, saya, dan Anda. Bukan. Ini cerita tentang kita Bapak Ibu. Ya, pelajari baik-baik tentang sistem susun rapi kita. Ya, sistem susun rapi yang tidak bisa diintervensi, tidak bisa diganggu, tidak bisa diatur oleh siapapun, dia berjalan secara otomatis. Ya, membantu setiap kita Bapak Ibu, bukan membantu Anda saja, bukan membantu saya, tetapi membantu kita semua. Sehingga terjadilah apa yang dimaksud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Bapak Ibu semua. Ya, dan di luar di situ Bapak Ibu tadi ada yang tanya, ya tadi Pak Denny baru WD 430.000. Ya, Pak Gomez tadi tanya bagaimana dengan pulsa kami? Ya, buat Bapak Ibu yang di luar negeri, Bapak Ibu yang tidak di Indonesia, jangan khawatir. Bapak Ibu laporkan kepada orang yang jual pulsa, nanti pada saat Bapak Ibu di WA, ya, Bapak Ibu tinggal kasih tahu KTP-nya atau identitas Bapak Ibu fotoin, kasih tahu. Saya orang Timor Leste, nggak pakai pulsa. Bapak Ibu akan kasih voucher. Ya, kita berdoa semoga kafe air juga ada di Timor Leste, ada di luar negeri Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu boleh belanja. Bapak Ibu boleh WD di sana. Ya, itulah kurang lebih Pak Roy. Ya, jika kita memanfaatkan sarana ini, kita kerjakan, kita jaga sarana ini dengan baik, maka apa yang terjadi?
kesejahteraan, Bapak Ibu, di setiap keluarga kita. Cita-cita kita, keinginan kita, hutang lunas, rumah ada, mobil punya, keluarga bahagia. Bapak Ibu, itu Pak Roy kurang lebih. Nah, baik. Terima kasih Pak Basri. Bapak Ibu, jadi saat sekarang Bapak Ibu sudah disediakan sebuah sarana yang bisa membuat keluarga kita lebih sejahtera ya di masa depan. Mungkin selama ini Bapak Ibu masih berdoa, minta sama Allah diberikan sesuatu pekerjaan, sebuah usaha ya. Dan doa Bapak Ibu sudah terjawab Bapak Ibu. Ketika LPI hadir menyediakan sarana untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk merubah nasib ekonomi keluarganya ya. Baiklah, kita masih ada waktu setengah jam. Mari kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan saya buka pertanyaan yang mau tanya pada Pak Basri. Kita tanya jawab Pak Basri ya. Ya, boleh Pak Roy, silakan. Saya Pak. Pak Gomez. Ya. Ya. Mohon maaf Pak Direktur, selamat malam Pak Direktur. Selamat malam Silakan. semua teman-teman. Izin tanya saja soal pendaftaran untuk satu orang dan keluarganya yang mempunyai 700.000 itu saat kalau tidak mereferal diblokir apa tidak Pak? Terima kasih. Anti blokir kan. Pak Gomez, 700.000 itu, jadi Bapak Ibu semua, Pak Gomez secara khusus dan teman-teman semua sekalian. Bisnis aplikasi air atau komunitas pembeli setia, Bapak Ibu, di aplikasi air ini, ya itu punya yang namanya standar. Standarnya adalah kita pengen memiliki, semua orang kita akan memiliki yang namanya penghasilan rutin setiap bulan, yaitu minimum 25,7 juta. Nah, untuk bisa menghasilkan hal tersebut, itu dibutuhkan gotong royong. Saya yakin Bapak Ibu, semuanya orang pintar. Bapak Ibu sudah tahu dan sesadar-sadarnya mengerti, jika kita tidak kerja, kalau kita tidak merintis, kalau kita tidak usaha, kalau kita tidak rajin, apalagi kalau kita tidak berdoa, maka semua itu cuma mimpi saja. Nah, hari ini ya Pak Gomez dan teman-teman semua perlu kita ketahui, di bisnis kita ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat-sangat mudah sekali. Yaitu apa? Kita memberikan informasi, berbagi informasi, berdakwah ekonomi kepada seluruh orang yang kita kenal Bapak Ibu. Ya, mengenai aplikasi kita. Jangan sibuk ajak-ajak orang, jangan sibuk rayu-rayu orang. Bapak Ibu, hari ini saya kasih contoh. Tadi saya belajar sesuatu yang bagus, Pak Gomez dan teman-teman semua. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau suatu hari Bapak Ibu sudah janji sama anak Anda dan istri Anda dan atau pasangan Anda untuk pergi makan, ya, pergi ke satu daerah tempat liburan, ya, itu hari Sabtu Bapak Ibu janji Sabtu depan kita akan pergi makan ke tempat itu. Tempat itu sebuah tempat hiburan yang sangat ramai dan terkenal. Dan ternyata Bapak Ibu pada hari Sabtu itu ada hujan besar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lihat kondisi jalan di berita itu macet parah. Pertanyaan saya, Pak Gomez dan teman-teman semua, apakah Anda tetap akan pergi makan di sana? Tidak. Enggak ya? Tidak. Iya tidak. Ya ngapain? Sampai bela-belain macet. Ya, udah habis itu hujan gede lagi. Ya, Bapak Ibu tidak akan bela-belain ke sana. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, jika suatu hari anak Bapak Ibu lagi pergi liburan, pergi acara sekolah, retret atau sejenisnya, ya, Bapak Ibu pada saat itu Bapak Ibu mendengar sebuah berita bahwa anak kita jatuh, pelipisnya berdarah, dan butuh kita orang tua untuk hadir di situ. Dan pada saat itu juga Bapak Ibu lihat hujannya gede banget, ada petir yang sangat besar, ya, dan macetnya minta ampun. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan pergi ke sana?
Pergi. Akan pergi. Iya, pergi Pak. Kita pergi kan? Pergi. Pergi, Pak, Bapak Ibu, pergi. Pergi Pak Basri. Anak kasihan anak kita. yes. Baiklah Bapak Ibu, boleh di-mute lagi. Terima kasih. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebenarnya Bapak Ibu mau atau tidak mendapatkan 25 juta, mau atau tidak sukses di bisnis ini, tergantung alasan Bapak Ibu kenapa join di bisnis ini. Ya, kalau Bapak Ibu tidak punya sebuah alasan yang kuat untuk Bapak Ibu berjuang di sini, saya yakin Bapak Ibu sekedar daftar, habis itu Bapak tinggal tunggu aja. Kapan gua dapat duit? Tapi kalau Bapak Ibu punya sebuah alasan yang kuat, ya, punya sesuatu yang hebat di dalam diri Anda benar-benar pengen sukses, Anda benar-benar pengen menempati janji Anda pengen menjadi pahlawan di keluarga Anda, saya yakin Bapak Ibu akan pikirkan caranya, mau saya naik kereta api, mau saya jalan kaki, mau saya lari sekalipun, yang penting saya harus pergi ke sana karena anak saya menunggu saya. Hari ini Bapak Ibu semua, kenapa Anda harus sukses? Bapak Ibu bisa sukses 10 tahun lagi mungkin. Tapi pertanyaan saya, apakah anak Anda, apakah orang tua Anda bisa menunggu itu? Atau bahkan Anda bisa menunggu itu? Saya ajak Bapak Ibu semua mengerti dan memahami sistem ini. Di sini butuh sebuah dorongan yang sangat besar. Dan harus bersama-sama. Kita mesti gotong royong. Jadi Bapak Ibu, rubah mindset mencari orang. Bapak Ibu tidak usah cari-cari orang. Bapak Ibu cukup informasikan hal ini kepada semua orang yang Bapak Ibu kenal. Bapak Ibu memberikan sebuah informasi yang selama ini kita cari Bapak Ibu. Dari pagi, pulang malam, kadang-kadang petang. Ya, macet-macet, tetap pergi kerja. Hujan-hujan, tetap pergi kerja. Buat apa? Buat cari yang namanya uang Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu memiliki sebuah sistem. Tugas kita hanya berdakwah ekonomi, hanya mempromosikan, hanya berbagi kabar gembira ini kepada semua orang. Jika dia berkenan, Bapak Ibu boleh daftarkan dia pakai sponsor. Jika dia tidak berkenan, Bapak Ibu boleh skip, lanjutkan ke yang lain. Percayalah suatu hari ketika semuanya semakin terang, ketika semuanya semakin jelas, ketika semuanya bisa merasa, oh akhirnya benar ini terjadi, Bapak Ibu akan lihat, mereka akan ramai-ramai datang, berbondong-bondong datang untuk cari Bapak Ibu. Saya mau ikut. Jadi menjawab pertanyaan Pak Gomez, apakah saya kalau tidak cari orang, kalau saya tidak ajak orang, apakah saya akan terblokir? Jawabannya Pak Gomez, kalau segala sesuatu tidak kita kerjakan, Bapak Ibu, maka semua itu tidak menghasilkan. Tetapi Pak Gomez, jangan khawatir. Di 14 cabang yang Pak Gomez ikuti, itu ada 4 cabang anti blokir. Dari 14 cabang yang Pak Gomez dan keluarga ikuti dan teman-teman semua ikuti, ada 4 cabang anti blokir. Dan jika Pak Gomez daftar di tanggal-tanggal promo 14 cabang itu, 14 cabang Pak Gomez tidak akan terblokir. Tapi Pak Gomez dan teman-teman semua, kita harus kita harus kerjakan, kita harus informasikan ke sebanyak-banyaknya orang tentang informasi ini. Agar apa? Agar kita bisa pensiun dan kita bisa sejahtera bersama-sama Bapak Ibu semua. Nah itu ya Pak Gomez, kurang lebih penjelasan saya. Mohon maaf saya semangat banget. Gitu Pak Gomez, jelas nggak Pak Gomez? Jelas Pak, terima kasih Pak Direktur. Tetap Iya Pak semangat. Gomez. Oke, silakan Pak Denny ya. Baik, terima kasih. Silakan Izin, Pak Pak. Denny. Ya, Terima kasih Pak Roy. ya silakan. Jujur saya semangat banget ini malam hari ini. Pak, minta tips aja dari Pak Basri atau Pak Roy. Kan selama ini bisnis aplikasi air ini memang kita katakan adalah bisnis yang luar biasa. Namun karena kebanyakan masyarakat sudah terkontaminasi atau telah terracun dengan kegagalan-kegagalan atau dengan bisnis-bisnis yang lain yang beredar selama ini, sehingga membuat para mitra mungkin agak kesulitan untuk meyakinkan para member untuk mau bergabung di bisnis yang luar biasa ini. Mungkin Pak Basri ada tips simple, konkret, dan praktis yang barangkali perlu didengar oleh para Zoomer pada malam hari ini. Itu aja Pak Basri, terima kasih. Ya, Pak Roy saya izin langsung jawab. Baiklah Pak Denny, teman-teman semua. Saya kalau ajak orang, saya kalau cerita bisnis ini, saya tinggal tunjukkan saldo saya aja. Lu mau nggak? Kamu mau nggak saldo ini? Di Lampung saya ada duit, di Bandung saya ada duit, Majalengka saya ada duit. Modalnya hanya 50.000 per cabang. Lu mau nggak? Amin. Bapak Ibu. Itu aja. Saya nggak usah cerita panjang lebar.
Kalau dia tanya, lu yakin nggak kabur? Gua jamin. Kalau dia butuh garansi, ayo tanda tangan di atas materai. Kalau dia kabur, gua ganti duit lu. Tapi kalau lu untung bagi dua. Kalau dia mau tanda tangan di atas materai, selesai kayak gitu aja. Dan Bapak Ibu, saya tidak pernah informasikan tentang bisnis ini lewat telepon. Lewat telepon, saya biasa undang dia datang ke Zoom. Saya informasikan kepada semua teman-teman saya, ikuti Zoom tiap hari. Ya, setiap hari ada Bapak Ibu. Datang ke HK di setiap kota ada. Ya, Bapak Ibu, kalau perusahaan ini nggak jelas, perusahaan mau kabur, ngapain dia bikin HK banyak-banyak? Ya, bahkan lagi Bapak Ibu, yang benar-benar mau serius, saya suruh ikut kelas buku bijak. Setiap hari jam 6, jam 16.30, setiap hari. Ya, di situ duduk belajar bijak. Ya, teman-teman semua. Itu yang saya lakukan Pak Denny. Seperti itu. Oke, Pak Dahsyat Denny? Pak, luar biasa. Siap. Dahsyat. Oke. Pak Sunoto, silakan Pak Sunoto. Suaranya Pak Sunoto. Suaranya nyalain dulu Pak Sunoto, suaranya. Oh ya, lupa. Lupa. Oh, Pak Sun, Terima kasih. luar biasa. Terima kasih Bapakku. Ya, Pak Sun. Saya hanya membuat semangat untuk saudara-saudaraku di sini. Beruntunglah orang yang malam hari ini bergabung punya Bapak. Oh, luar biasa. Saya tuh nggak punya Bapak. Bapak saya ya Pak Basri, Anak temon. anak teman. Jadi jangan khawatir. Saya selalu berterima kasih sama Pak Basri. Saya bisnis di jaringan itu sudah lebih 15 tahun. Tapi saya bisa bergurau, bisa menangis, bisa meminta tolong sama direktur utama itu belum pernah. Loh betul. Saya bisa bikin aplikasi, jujur aja. Saya tutorial saya itu orang Inggris. Wah. Saya nanya sama orang Indonesia malah jadi padu. Dikira saya itu nggak gendengi. Padahal saya memang nggak bisa. Tapi berkat dengan orang Inggris itu, saya dikasih tutor bimbing 2 hari dengan Google itu, wah saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak boleh bosan. Akhirnya saya bisa bikin aplikasi, dan aplikasi itu ternyata juga nggak lama. Tapi nggak perlu tak sebut namanya. Nah, setelah itu saya dikenalkan air. Saya dibimbing waktu itu masih 3 kota. Pak Sun, 70.000 dapat 3 kota. Nah, saya semangat gabung. Tapi alhamdulillah karena saya sudah punya bekal dari orang Australia, Inggris itu, terus saya langsung nggak akan lupa pertemuan pertama kali dengan Pak Basri antara Zoom tanya jawab. Ya, Pak Sun, silakan pertanyaannya Pak Sun. Pak Ya, Sun. pertanyaan saya gini Pak, saya punya cucu-cucu itu udah ambil 14 cabang. Tetapi masa aktifnya belum habis. Nah, itu apakah itu nanti terblokir apa tidak gitu? Daftarnya kapan Pak Sun? Ya sebelum ini toh ya, sebelum masa promo. Ya, kalau sebelum masa promo Pak Sun seperti biasa 30 hari. Ya, 30 hari. Kalau sebelum 30 hari Bapak sudah yes, maka aman. Kalau dalam 30 hari tidak yes, ya seperti biasa Pak, diblokir. Oh, nah itu saya no problem, nggak masalah. Sudah biasa mengatasi masalah. Oke. Terus yang dua, saya juga punya cucu di sini juga hadir, namanya Pak Aken dari Kalimantan. Wah. Dia Halo, Pak cucunya Ken. Pak Aken itu karena orang punya uang ya, tapi saya juga nggak takut melayani. Saya kumpulkan dari itu punyanya Pak Aken, tak buat daftarkan. Yang paling bawah itu ada berapa sampai itu akan ikut promo juga ya Pak ya, berarti ya? Iya Pak, betul Pak. Alhamdulillah. Jadi ini Pak Aken Alhamdulillah. sendiri langsung dengan Bapak Basri. Kebetulan Pak Aken ini juga tugas di Bandung karena beliau seorang amanah juga dari negara, dari Departemen PU Siap. Perumahan. Gitu Siap. aja, 2 aja.
Bina Marga Pak ini Son. Pak Aken muncul. Ya. Begitu aja Ya. Pak Basri. Ini Pak Aken, saya kenalkan Siap, anak siap. itu saya itu. Ya, Terima kasih. salam Terima kenal kasih. ya, Pak Aken Salam dari kenal. Kalimantan Barat. Semangat. Terima kasih ya, Siap, siap. Pak Sun ya. Tetap, tetap semangat Pak, tetap semangat. Baik, Ya. Bu Roy Satu Roy Marah. Satul Jadi, Marah. Oh ya, Pak Nengah habis ini ya, Pak Nengah habis ini Pak Nengah. Ya. siap, siap. Ya, gimana? Bu Roy Satul Marah gimana? Assalamualaikum Pak Basri, semoga Waalaikumsalam, sehat Mbak ya. Bu. Ini Pak, saya lagi ada tamu. Nanti pertanyaan nanti dulu, Oke. yang lain dulu. Ya, Pak Basri. Ya, Saya dari siap. Pak Halmahera. Nengah dulu ya, bentar ya. Bentar ya, Pak Nengah. Silakan Pak Nengah. Siap. Terima kasih Pak Direktur. Ya. Mohon izin, ini kebetulan teman saya Mayor Wayan Yuniarto ini Wah, hadir. oke. Ya. Salam kenal. Iya. Pak Mayor ya. Ya, itu beliau daftarnya kan tanggal 3 Oktober gitu. 3 Oktober Kemudian ya. 3 Oktober. Kemudian istrinya dengan anaknya 2, putra 1, putri 1, jadi 3 itu mendaftar tanggal 7, gitu. 7 Oktober. 7 Oktober kan besok. Tadi saya tanyakan apakah bisa ikut di promo dengan catatan yang LBM Lampung Bandung Majalengka itu diblokir kan gitu ya. Tetapi dari admin menyampaikan bahwa tetap ya seperti tadi senada mungkin pertanyaan dengan Pak Sunarto. Artinya kalau lewat 30 hari kan diblokir gitu ya. Ini kebetulan Pak biar yang bersangkutan Pak Mayor Wayan Suniarto ini rating saya biar tahu gitu loh. Ya, betul. Jadi kalau di masa promo Bapak Ibu daftarkan itu tidak akan terblokir sesuai dengan memo. Jika sebelumnya Bapak Ibu atau setelahnya itu tetap mengikuti peraturan yang berlaku seperti biasa Pak Nengah. Siap. Siap. Jadi siap. Makasih Pak Nengah. Pak Drikson Auparai, silakan. Ya, Pak Basri. Oh Pak Joni, oke Pak Joni. Ya. Ya, selamat malam Pak Basri. Ya, malam. Halmahera. Salam dari Halmahera, Maluku Utara. Siapa? Salam dari itu Pak. Luar biasa kamera. Gimana Pak? Ya, saya baru ikut dari tanggal 3, Pak. 3. Ya, syukur Alhamdulillah, puji Tuhan. Sudah ada 4 yang ikut saya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya. Mantap Pak. Pertanyaan Ya, Bapak apa Pak? Saya mau tanya ini Pak, minta penjelasan lagi. Hah? Istilah blokir ini. Apakah istilah diblokir itu artinya sama dengan sudah dikeluarkan dari anggota ya, begitu Pak? Oke. Ya. Jadi diblokir itu artinya Pak, itu kita sudah tidak dapat mengakses akun kita Pak. Jadi misalnya contoh Pak Joni daftar di Lampung Pak, misalnya ya Pak, Lampung. Lalu Lampung itu diblokir, ya, maka Bapak tadinya kan bisa login ke akun, bisa menikmati bonus-bonus di akun. Ketika setelah diblokir, maka tidak bisa lagi mengakses akun tersebut Pak. Tapi jangan khawatir, jika Bapak masih ingin terlibat atau pengen bergabung lagi, Bapak bisa mendaftarkan kembali. Tetapi Pak Joni harus sadari bahwa, ya teman-teman semua, jika kita terblokir, dan kita daftar kembali, nanti nomor antrian kita jadi mundur. Mengikut antrian yang terbaru, Pak. Seperti itu, Pak Joni. Daftar lagi ya? Daftar lagi, Pak. Bayar lagi, Pak. Bayar lagi. Oh iya. Kalau yang ikut dari awal kan ikut 14 kota nih, 700 itu. Kemudian misalnya terblokir, apakah sama? Artinya sudah tidak jadi anggota lagi ya? Oh enggak. Bapak waktu daftar 14 cabang di tanggal berapa, Pak? Di masa promo nggak, Pak? Ya kalau sudah lewat masa promo, saya mau tanya itu. Oh, misalnya contoh Bapak daftar besok ya Pak? Iya. Jika Bapak daftar besok dari 14 cabang, Bapak punya 10 cabang terblokir, 4 cabang tidak terblokir Pak. Oh begitu ya? Iya Pak. Iya. Oke? Ya, makasih Pak. Ya. Sama-sama. Siap. Baik. Silakan Pak Drikson. Mudah-mudahan cepat terbentuk HK di Halmahera. Oke, amin. Pak Drikson, siap. Almahera, Calon terima ketua kasih. HK gitu Pak. Pak Drikson, silakan. Pak Drikson, Jayapura. silakan. Begini, yang saya ketahui Pak dari KLPI ini, Ya. yaitu dengan sistem susun rapinya di jaringan. Betul Pak. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Pak, Ya. saya
waktu cek-cek aplikasi air, sering buka-buka. Nah, di Solo itu saya adanya di level 9.3. Artinya mungkin dari KPS 9 dengan total 19.683 orang, apakah saya ada di urutan ketiganya dari 19.680 orang itu? Betul, Pak. Pertanyaan kedua, Pak, boleh tidak, Pak? Kami tahu jumlah anggota yang ada di dalam aplikasi air atau KLPI ini, Pak. Ya. Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Pak Siap. Basri. Jadi, Pak Drikson betul sekali. Berarti Bapak kalau ada di level 9.3, berarti Bapak di antrian level 9 itu, Pak ya. Di level 9 itu, Bapak nomor 3, Pak. Dari 19.000 itu, Pak. Betul sekali. Siap. Ya. Lalu Bapak, saya update ya, per malam hari ini, pukul 19.45, total member aplikasi air ada 189.611 orang, Pak. Wow. Siap. Ya, Luar ya. biasa, Pak. Puji Tuhan. Selamat Terima buat kasih. Anda semua, teman-teman semua. Ya, Pak Drikson. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Hormat. Silakan Ibu Titi. Ibu Titi. Baik. Ya. Ya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Basri. Malam, Dari Ibu Kediri, Titi. Pak. Ya. Pak, Ya. mau tanya nih. Ini Boleh. kan bisnis tergolong bisnis milenial ya, Pak ya. Orang digital itu identik dengan orang-orang milenial. Tetapi yang saya tahu di sini ketika saya juga mencoba untuk menjelaskan ke Gen Z ini, generasi Z ini, tapi kok malah susah ya Pak. Dan saya lihat di sini banyak kita-kita itu yang sudah berumur. Nah pertanyaannya atau yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana treatment untuk kaum Gen Z ini supaya bisa bergabung bersama kita, Pak. Itu aja, Pak Basri. Siap. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih, Ibu Titi. Ya, betul sekali, Bapak Ibu. Jadi kita ini masuk dalam kategori milenial. Karena ini bisnis digital ya. Ya, jadi yang pertama, Bu Titi dan teman-teman semua, betul sekali. Ya, untuk anak-anak Gen Z, Bapak Ibu ya. Untuk anak-anak muda usia 20 sampai 30 tahun, bahkan 35 mungkin ya, 35 sampai 40 tahun, agak sulit menerima bisnis kita. Bukan tidak bisa, karena mindset mereka kerja, Bapak Ibu. Mereka tidak diajarkan untuk berbisnis, melainkan dari sekolah, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dunia kuliah, Bapak Ibu, apa yang kita sarankan ke mereka kalau mereka sudah lulus kuliah? Bekerja, Bapak Ibu ya. Nah, Ya, Pak. jadi tips saya buat Bapak Ibu, kalau ketemu sama teman-teman kita yang Gen Z, ya, yang milenial, Bapak Ibu jangan ajak bisnis. Bapak Ibu tawarkan kepada mereka, kamu mau kerja nggak di perusahaan KLPI? Kamu mau kerja nggak sama saya? Kerjanya apa? Oh, gampang sekali. Ya, tidak usah pakai jam kantor, kerjanya santai. Ngapain? Kamu promosikan, kamu bantu saya memberikan informasi tentang yang namanya umroh dengan 700.000. Atau pergi ibadah dengan 700.000. Jika kamu berhasil ya membawa satu orang atau mengundang satu orang dan dia tertarik, maka kamu akan dibayar 70.000. Nah, kalau kamu berhasil bawa 2, kamu langsung dibayar 140.000. Kenapa kita pakai bahasa seperti itu, Bapak Ibu? Karena anak-anak muda sekarang pikirannya kerja, tidak mau ada resiko. Suruh kerja, suruh bisnis susah. Ya, orang tua saya bisnis malah bikin stres, gak punya waktu di keluarga dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ya itu tidak terlepas dari tanggung jawab kita sebagai orang tua, karena kita juga memberikan informasi, bahkan kita memberikan perintah. Ya, kalau sudah lulus sekolah, belajar yang pintar, habis itu kerja, bukan berbisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita malah yang di atas Gen Z, yang di atas milenial, yang lebih banyak kumpul di sini? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu, karena kita udah tahu susahnya cari duit. Kita tahu bagaimana ya berjuangnya kita setiap hari, Bapak Ibu, bertahun-tahun. Nah, sehingga kita berdoa, kita mencari sesuatu apalah yang bisa kita kerjakan sebagai sebuah tempat buat menyender. Sebuah tempat buat bisa diandalkan. Itu sebabnya kenapa banyak orang Indonesia kena tipu, teman-teman. Dapat sebuah tawaran yang kayaknya menarik, ikut lalu kabur, hilang, kita sedih. Karena kita lagi haus, kita lagi pengen banget mendapatkan sesuatu yang bisa kita andalkan untuk masa tua kita. Ya. Nah, colek coba semua teman-teman, benar nggak ucapan saya? Jadi buat Bapak Ibu semua,
Ya, makasih ya. Jadi jangan pernah khawatir teman-teman semua, melalui aplikasi AIR saya pribadi ya mengatakan kepada Bapak Ibu, bisnis ini bisa diandalkan. Ya Bapak Ibu, kami di sini Pak Roy, saya ketua HK nggak ngerjain bisnis lain. Satu-satunya bisnis AIR aja. Fokus di sini, komitmen, dan Bapak Ibu kita belajar setia. Bukan setiap tikungan ada, bukan. Setia, benar-benar setia. Seperti jam dinding Bapak Ibu. Dilihat tidak dilihat, dia akan terus berdetik. Dilihat tidak dilihat, Bapak Ibu, dia akan terus bergerak. Dia tidak baper, dia tidak galau. Ya, dia akan terus melakukan tugasnya dengan komitmen, Bapak Ibu. Seperti itulah Bapak Ibu, saya ajak semua teman-teman di sini. Yuk, jangan pernah gampang menyerah. Tantangan pasti ada Bapak Ibu, tapi percayalah, kita punya Tuhan, punya Allah yang sangat-sangat luar biasa. Nggak pernah ninggalin kita. Dia akan Amin. selalu tolong kita. Yang penting Bapak Ibu nggak boleh songong, nggak boleh sombong. Oke? Itu teman-teman. Itu ya Bu Titi ya. Makasih ya. Ya. Oke. Ibu Boleh Mislani saya, Pak? tadi? Terima kasih. Rai. Sama-sama. Ya. Ibu, sebentar ya Pak Nihan. Ibu Mislani tadi mau nanya? Saya Pak Anies. Iya Oh, Pak, Ibu Sri, Pak bentar Basri ya. mau tanya. Ya, sebentar. Ibu Sri gimana? Ini Pak, saya ada member yang daftar di Lampung itu tanggal 2 2 November ya, Bu? 2 Oktober Pak. Oh, 2 Oktober ya. Berarti tanggal 6 hari ini dia udah terblokir. Oke. Nah, dia di Bandung tanggal 5, Majalengka tanggal 5, inklusif sampai Jakarta tanggal 1 November udah dapat promo Pak. Ya. Nah, tadi dia tanya, Bu, saya Lampung tuh udah terblokir. Oke, saya bilang daftar lagi. Jadi ikut dapat promo juga kan Pak di Ya. Lampung. Yang jadi masalah Bandung sampai Majalengka dia tanggal 5 belum terblokir Bu, Pak. minta Tanggal 6. blokir. WA admin Bisa minta Pak? blokir. Bisa Pak? Bisa, Bu. WA Ya admin minta Allah. blokir. Oke, terima kasih Siap. Bapak. Oke, Bu Mislani, Thank terima you, thank kasih. you Pak. Ah, Siap, yuk ya. siap, Sebentar siap. ya. Pak Nihan sebentar. Ibu Sri gimana? Ibu Sri. Buka suaranya, Bu. Buka suaranya, Bu. Ya, Bu Sri gimana? Makasih Pak Basri. Sama-sama, Bu. Luar biasa Pak Basri ini. Sama. Alhamdulillah. Nggih. Ya, Terima alhamdulillah. Gimana, kasih. Bu Sri? Saya ini baru gabung Pak Basri nggih. Waktu Oh, promo di akhir Oktober itu saya dapat info dari teman terus saya gabung. Nah, waktu itu saya langsung mengajak keluarga dan 2 anak saya dan wah, sudah yes. wah, Nah, luar biasa. setelah itu kan gini mohon maaf, saya kan belum paham betul Ya, karena masih baru. Ya hanya ya, sedikit ditanya tapi belum paham betul. Nah, maka nanti ya, akan dipahamkan. ya. Pertanyaan saya, setelah saya sudah mendaftarkan member saya ya, 1 itu promo, yang 2 mandiri. Ya, Apa-apa nggih, tapi tetap yes ya karena sudah 3 orang. Nah, oke. itu apa yang harus saya lakukan setelah itu Pak Basri? Yang pertama. Yang kedua, member saya yang 3 yang sudah saya daftarkan itu harus bergerak apa dan bagaimana selanjutnya. Itu Oke. yang saya tidak ngerti apa yang harus saya lakukan. Yang ketiga, urutan saya di susun rapi dan seterusnya, itu posisinya di mana dan harus bagaimana. Oke. Sementara itu Pak Basri, terima kasih. Mohon Siap, penjelasan. Ibu Sri. Terima kasih. Jadi, Ibu Sri, saran saya, Ibu Sri boleh berkunjung ke YouTube saya, Basri Susanto. Di situ Ibu boleh tonton banyak video-video, Bu. Cari yang Ya. pendek-pendek dulu, baru yang panjang. Ibu boleh pelajari pelan-pelan. Ya, sambil minum kopi ya, Bu. Kalau nggak nanti bosen. Oke, yang pertama. Yang Belum. kedua, Heeh. Ibu ikuti HK, Bu. Home Community. Kalau di Lamongan tidak ada, ya Bu, untuk teman-teman yang belum ada HK, boleh hubungi Pak Manyos atau Pak Darmawan, boleh informasikan link untuk HK online. Kita ada HK online khusus buat orang-orang di kota-kota yang belum ada HK. Ya, di situ Pak Sunarto akan bantu kita untuk membimbing kita, mengajari kita apa sih yang harus kita kerjakan selanjutnya di aplikasi AIR. Ya, Pak Darmawan boleh share nomor Pak Sunarto atau Pak Manyos untuk diinformasikan untuk link Zoom untuk HK online. Khusus untuk teman-teman yang belum ada HK, yang sudah ada HK tidak boleh ikut lagi. Oke, itu Bu. Nah, yang ketiga, apa yang Ibu harus lakukan dan keluarga Ibu, bahkan teman-teman Ibu. Bu, di sini sangat sederhana. Tugas Ibu adalah membantu kami memberikan informasi kabar baik ini kepada semua teman-teman Ibu, kepada keluarga.
Tapi Ibu jangan maksain, Ibu jangan kesel kalau ditolak. Ya, Ya. sama Ya. seperti ketika Ibu tahu ada diskon beli minyak goreng 50%. Ya, Ibu Ya. kasih tahu aja kalau dia mau ambil syukur, nggak ambil nggak apa-apa. Ya, Ya. seperti itu Bu Sri. Jadi tugas Ibu pertama mampir ke YouTube saya, kedua cari HK Home Community buat belajar. Yang ketiga Bu, setelah Ibu memahami, Ibu mengerti apa yang sedang kita kerjakan di aplikasi Air, Ibu mulai mensosialisasikan. Mulai dari orang-orang terdekat Bapak Ibu. Ya, saya belajar lagi hari ini. Bu, Pak, saya bingung Pak Basri mengundang orang. Nggak usah bingung. Bayangin Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu mau lamaran, mau bikin acara nikahan anak. Bapak Ibu bakal ngundang siapa? Wah, ya. Bapak Ibu pasti ngundang orang-orang yang terdekat, kita. keluarga-keluarga. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, mulailah dari sana. Mulailah dari sana. Ya, ngobrol. Tapi ingat Bapak Ibu, pelajari dulu dan pahami dulu. Ya, banyak sekali media belajar. Ada Zoom setiap hari, ada YouTube, ada HK. Teman-teman boleh manfaatkan itu. Oke, Bu Sri ya? Seperti itu Bu Sri. Terus untuk posisi kita gitu Pak. Posisi. Bu, untuk posisi Ibu boleh login ke akun Ibu atau ke akun anak Ibu. Ibu pencet profile di kanan bawah. Nanti ada nama Bu, ada nama di situ, di bawahnya ada tertulis di level berapa, titik berapa. Itu posisi Ibu. Oh gitu. Ya, jadi Ibu Terus login satu lagi, ke akun, Pak. setelah login berhasil, di kanan bawah ada tulisan profil. Nah, profilnya Ibu pencet, nanti muncul nama Ibu, di bawah nama Bu, nanti ada posisi Ibu. Satu lagi Pak Basri. Nah, boleh Bu Sri. Malam ini rencana mau satu lagi yang tak daftarkan. Alhamdulillah. Ya. Masih ngatasin enggak untuk promo? Bisa Bu, sampai pukul 23 sampai 59. Makanya hari ini Pak Roy mempersingkat acara tanya jawab kita karena kita ada kesempatan untuk input sampai 23.59. Belum tentu diperpanjang Bapak Ibu karena kemarin udah diperpanjang 5 hari. Kali. Manfaatkan waktu ini ya. Berarti harus nginput malam ini juga ya? Siap Ibu Sri, harus malam ini. Makasih Bu Sri. Ya, silakan Pak Nihan. Terima kasih atas kesempatannya. Semangat pagi membara dan salam 5 pilar untuk Bapak Direktur dan Bapak Roy dan teman-teman semua. Siap, Pak Nihan, terima kasih. Ini saya tanyakan pertama ini Pak. Ya. Kemarin kan ada mitra saya itu daftar di 14 cabang promo ini. Dia di Malaysia Pak, perantau itu. Dia sekarang kan pakai ini Pak. Kalau di Malaysia bilang IC itu, di sini bilang apa KTP gitu ya. Itu dia tanya umpama dia sekarang kan pakai nama ikut kayak Malaysia, jadi ada bin-bin segala macam itu Pak. Nah, jadi dia tanyakan begini Pak, umpama kembali ke Indonesia, apakah nama itu bisa diganti atau tidak Pak? Jadi nanti Pak, kalau nama dia, jadi kan harusnya dia di situ nggak ganti nama kan Pak, cuman ada mungkin tambahan ya Pak di belakang namanya. Di tengah Pak ada bin-nya begitu Pak? Oh, kalau misalkan contoh ya Pak, contoh Pak, nama saya Basri Susanto, di sana jadi Basri bin Susanto, nggak apa-apa Pak, aman. Ya, gitu Pak. Tapi kalau di sini nama saya Basri Susanto, lalu nanti jadinya bin Nihan, nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak ya. Ya gitu. Jadi nama utamanya tetap harus ada. Berarti kalau umpama, oh gitu ya. Iya Pak. Ya terima kasih Pak. Saya sedikit tambah sama teman-teman kalau ingin sukses jangan takut mencoba. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Salam 5 pilar untuk Pak Direktur dan Pak Roy dan untuk teman-teman semua. Semangat pagi membara. Terima kasih. Ya, sebentar ya Pak Silitonga, sebentar Pak. Bu Mamli, gimana Bu? Ibu Lili. Selamat malam Mbak Basri, selamat malam semua. Malam Ibu Lili, gimana Bu? Bulan ini kan November. Malam Bu Lili. Iya Bu. Bulan ini November Pak, bulan depan Desember. Betul. Ya, pertanyaannya saya, apakah ada promo lagi? Sudah itu saja Pak. Tunggu tanggal mainnya ya Bu Lili. Berharap ada promo lagi Pak. Siap. Oke, silakan Pak. Promo terus. Dari Demak, silakan Pak. Promo terus, mantap. Ya. Gimana Pak? Promo supaya lancar, tambah
Iya Pak Silitonga. Pak Basri, saya Pak. Saya Siap, Pak. ya. Halo Pak. Oh iya Pak. Pak, ini kan saya mau rencana sama Bu Sulis sama yang lainnya dari Mojokerto. Saya itu kenalan anggota dewan Pak, anggota dewan yang ada di Kota Mojokerto. Ya. Jadi artinya saya minta arahan dari Pak Basri. Nah, memang sih pinginnya mau ada masuk ke instansi atau gimana gitu Pak. Monggo Pak. Mungkin bisa ada arahannya gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Siap. Basri. Jadi Bapak pengen coba membawa aplikasi ini masuk ke instansi pemerintah ya Pak? Ya Pak. Nah, jadi buat Pak Silitonga saya panggil ya, Ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian ya, memang harapan kita tuh, keinginan kita memang kalau kita mengerti sistem ini lalu masuk ke pemerintahan, Bapak Ibu, saya yakin kalau pemerintah setuju dengan cara kita, harusnya kesejahteraan lebih cepat lagi terjadi, harusnya. Ya, tetapi Bapak Ibu, inilah anugerah buat kita Bapak Ibu. Ya, ini kebaikan dari Tuhan buat kita. Kita dipercaya lebih dahulu untuk membuktikan kepada mereka. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, karena di sini kita mengutamakan yang namanya asas gotong royong. Di sini kita mengutamakan memberi Bapak Ibu. Ya, kita kasih dulu. Itu sebabnya Bapak Ibu lihat ada fitur sponsor. Kadang-kadang teman-teman kita nggak punya uang, kita modalin, kita sponsori. Nah, kalau mau masuk ke instansi-instansi pemerintah, Bapak Ibu boleh dicoba, tetapi Bapak Ibu harus benar-benar menguasai, harus benar-benar memahami. Karena jika Bapak Ibu sudah memahami dan menguasai, dan Bapak Ibu ada di lingkungan anggota-anggota dewan maupun anggota-anggota pemerintahan, saya yakin Bapak Ibu bisa menginformasikan atau memberikan informasi tentang aplikasi ini. Kenapa Bapak Ibu semua? Kita lihat hari ini mau pemilihan pilkada, kemarin habis pilihan presiden. Semua pemimpin bangsa kita, Bapak Ibu, lagi berjuang mengeluarkan semua pendapat dan ide-ide mereka untuk mesejahterakan masyarakat, betul nggak? Ya, ini salah satu caranya, teman-teman. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa, Dia mengizinkan kita untuk menjadi bukti, mengizinkan kita untuk menjadi saksi. Ya, setelah nanti semuanya tercapai, Bapak Ibu, mungkin saat itu pemerintah baru lirik kita. Tapi jika Bapak Ibu memiliki sarana, Bapak Ibu mempunyai jalur, silakan. Tapi Bapak Ibu harus mempelajari dan memahaminya betul apa bisnis ini. Ya, nanti Pak Silitonga boleh ajak tim leader, ketua HK atau kane Anda untuk belajar diskusi. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa mengerti. Ini kalau sampai dipraktekkan di pemimpin negara kita, wah Tuhan, Bapak Ibu luar biasa sekali. Ya, seperti itu Pak Silitonga. Oke, Mbak Basri, sudah jam 20. Terima kasih. Siap. Silakan Pak Roy. Ya, oke, terima kasih Pak Basri. Kita sudah sampai jam 20, Bapak Ibu. Kita mau fokus, yang mau posting lagi, ya seperti tadi teman-teman kita. Kita akan lanjutkan dengan posting ya sampai 23.59. Silakan, masih ada waktu. Jadi sampai jumpa di Zoom besok malam. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat posting. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Terima kasih Pak Basri. Salam 5 pilar semuanya. Bapak Roy, Bapak Salam 5 pilar. Bapak